warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifati Monika dengan NIM 2000372. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video simulasi pembelajaran membaca, yaitu dengan menggunakan strategi membangun atau mengaktifkan latar belakang pengetahuan. Dengan strategi mengaktifkan atau membangun latar belakang pengetahuan siswa ini, nantinya kita akan membuat koneksi, di mana koneksi tersebut akan mendukung pemahaman siswa terhadap informasi baru yang akan mereka dapatkan. Lalu di sini ada tahap pembelajaran. Dapat dilihat tahap pembelajarannya, yang pertama itu ada tahap prabaca. Dalam tahap prabaca itu ada orientasi, persepsi, motivasi, dan juga pemberian acuan. Lalu yang kedua adalah tahap proses baca. Di dalam tahap proses baca ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu adalah tahap jelaskan, tahap tunjukkan, dan juga ada tahap praktik. Dan yang terakhir adalah tahap pasca baca, di mana dalam tahap pasca baca ini peserta didik akan dievaluasi terhadap pemahaman membacanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti yang telah dilihat, ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran dari kami kelompok 1 yang telah kami buat, di mana sasarannya yaitu adalah kelas 7 semester genap SMP atau MTS sederajat. Lalu untuk jenjang kemampuan membacanya yaitu kemampuan membaca pemahaman, di mana ini merupakan salah satu jenis dari membaca lanjutan, yaitu untuk kelas tinggi. Nah, selanjutnya adalah strategi yang kami gunakan. Strategi yang kami gunakan adalah mengaktifkan atau membangun latar belakang pengetahuan. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa dengan menggunakan strategi ini, kami harapkan peserta didik dapat membangun kembali pemahamannya mengenai informasi yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Lalu ada materi pokok yang kami pilih adalah cerita moral fabel, yaitu kami nantinya akan menggunakan materi ajar, membaca intensif, dan juga membaca kritis. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang kami pilih dan kami buat sendiri, yaitu adalah video singkat, video mendongeng atau trailer mendongeng dengan judul Seekor Monyet yang Sombong. Lalu ada evaluasi. Evaluasinya ini kami menggunakan lembar kerja peserta didik, di mana ini akan menjadi indikator seberapa jauh pemahaman siswa terhadap bahan bacaan serta media pembelajaran yang telah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, alhamdulillah anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran pagi ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Alhamdulillah, berarti hari ini sudah lengkap ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Padamu Negeri. Sebentar, Bapak share screen dulu.
Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu melakukan kegiatan literasi sekolah selama 15 menit. Dipersilakan ya. Oke, anak-anak, kegiatan literasinya sudah cukup ya, karena sudah 15 menit. Baik, anak-anak, pada pertemuan kemarin kita ketika mencari informasi mengenai teks fabel dari kegiatan yang sudah anak-anak lakukan, siapa yang mau menyampaikan temuannya mengenai teks cerita fabel? Saya, Pak. Silakan, Salza. Teks cerita fabel yaitu teks yang menceritakan tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia, Pak. Ya, bagus, Salza ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Ya, silakan Aini. Ya, dalam teks cerita fabel itu menggambarkan budi pekerti manusia, Pak. Sehingga dalam cerita fabel ini terkandung sebuah nilai moral. Oke, bagus semua ya anak-anak. Nah, dalam cerita fabel terkandung nilai-nilai moral yang sangat bermanfaat untuk kita. Dengan membaca intensif dan kritis, kita dapat mengetahui nilai-nilai moral dan fabel yang dapat kita contoh. Oleh karena itu, anak-anak tetap semangat ya dalam pembelajaran kali ini. Baik, Pak. Oke, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari masih berkaitan dengan teks cerita fabel, yaitu nilai moral yang terkandung dalam cerita fabel. Bapak telah menyediakan teks cerita fabel, kemudian anak-anak nanti dapat membacanya dengan menerapkan kegiatan baca intensif dan kritis. Baik anak-anak, untuk memudahkan kalian memahami teks cerita fabel, ada beberapa tahap membaca yang akan kita lakukan. Yang pertama, menebak judul cerita teks fabel. Yang kedua, membaca teks cerita fabel secara keseluruhan. Yang ketiga, menyimak video yang berkaitan dengan teks fabel cerita. Yang keempat, mengidentifikasi pesan moral dalam teks cerita fabel. Yang kelima, menandai bagian-bagian teks yang penting. Yang keenam, menuliskan hasil identifikasi. Yang ketujuh, membaca ulang teks cerita fabel untuk menyimpulkan. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan sebuah gambar ya. Nah, ini apakah terlihat? Lihat, Terlihat, Bapak. Pak. Nah, ini kira-kira gambar tersebut apa yang dapat menebak cerita fabel kali ini tentang apa? Tentang monyet, Pak. Oke. Ya, betul ya. Hari ini kita akan membaca teks cerita fabel tentang monyet. Akan tetapi monyetnya sangat sombong sehingga dijuluki monyet yang sombong. Nah, anak-anak, Bapak sudah mengirimkan teks fabel ya melalui grup WA. Anak-anak dari sekarang bisa membacanya. Bapak beri waktu 10 menit. Menit ya. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bapak. Oke, nah sekarang Bapak akan menayangkan video cuplikan cerita fabel monyet yang sombong. Haha, akulah binatang terhebat di hutan ini. Tidak ada yang bisa menandingiku. Kesombongan melekat pada jiwa monyet. Ia terus menghabiskan waktunya untuk membuktikan diri bahwa ia adalah binatang yang paling hebat. Keahlian dan kehebatannya itu dia tunjukkan kepada banyak binatang hutan, seperti gajah, kelinci, kura-kura, harimau, buaya, dan masih banyak lainnya. Hingga suatu waktu, terjadilah sebuah peristiwa yang menimpa monyet. Lalu, akankah peristiwa tersebut merubahnya? Atau justru
Peristiwa tersebut menambah keyakinannya bahwa ia adalah satu-satunya binatang terhebat. Oke, sudah selesai ya. Nah, kira-kira dari teks fabel dan video yang sudah anak-anak simak, nilai moral apa nih yang bisa kita dapat? Ada yang mau menjawab? Saya ingin menjawab, Pak. Ya, silakan ini. Ya, Pak. Kita tidak boleh sombong, Pak, karena jika kita sombong, kita tidak disukai oleh banyak orang seperti peristiwa yang dialami oleh monyet, Pak. Ya, benar sekali ya, Aini. Aini ini menyimpulkan bahwa kita tidak boleh sombong. Kalau boleh tahu dari kalimat yang mana bisa menyimpulkan monyet ini sombong? Iya, Pak. Ada pada kalimat si gajah merasa kesal dengan perkataan monyet tersebut. Lalu gajah pun meninggalkan monyet tersebut karena tidak ada yang suka jika ada yang melihat binatang yang sombong. Oke, baik, terima kasih Aini. Betul ya apa yang disampaikan oleh Aini, bahwa di dalam teks cerita fabel monyet yang sombong terdapat nilai moral, yaitu kita tidak boleh sombong, akan tetapi masih banyak gitu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak coba identifikasi nilai-nilai apa saja yang ada di dalam teks yang Bapak kirim. Bapak beri waktu 20 menit ya. Nah, anak-anak dapat menuliskan temuan kalian pada lembar kerja yang sudah Bapak kirim di WAG. Anak-anak coba tulis apa saja nilai moral yang ada di dalam teks beserta kutipannya ya. Oke, Bapak beri waktu lagi selama 20 menit. Oke, waktu sudah 20 menit ya. Apakah anak-anak sudah mengerjakan? Sudah, Bapak. Baik, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Bapak. Ya, silakan Salisa. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi di sini saya telah mengidentifikasi nilai moral yang terkandung dalam cerita fabel monyet yang sombong. Yang pertama, nilai moral tidak sombong. Dapat ditemukan dari kutipan, "Hei, tidak, aku bukan binatang terhebat di hutan ini." Lalu ada suka menolong. Dapat dilihat dari kutipan, "Tenang, monyet, aku akan menolongmu." Dan yang terakhir, tidak boleh memandang rendah orang lain. Bisa dilihat dalam kutipan, "Alah, kamu ini hanya alasan kan? Kamu itu takut kalah dari aku." Seperti itu, Bapak. Oke, bagus ya Salisa. Nah, bagaimana anak-anak? Apa ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan Aini. Ya, Pak. Saya ingin menambahkan nilai moral yang terdapat dalam teks cerita, Pak. Dalam teks cerita fabel monyet yang sombong juga terdapat nilai moral berani mengakui kesalahan yang dibuktikan pada kutipan. Akhirnya si monyet pun berhasil selamat. Kemudian ia pun menyadari bahwa dia bukanlah binatang terhebat di hutan ini. Oke, baik. Terima kasih Aini. Betul ya tanggapan dari Aini bahwa dalam teks cerita fabel monyet yang sombong ini masih ada gitu nilai moral, yaitu berani mengakui kesalahan. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah aktif dalam diskusi kali ini. Bapak ulas sedikit ya hasil dari pekerjaan kalian yang sudah sangat baik dalam
memahami materi bacaan secara kritis dan mengkoneksikan dengan pengalaman di mana kalian ini sudah bisa gitu mengidentifikasi pesan moral dalam teks cerita fabel disertai bukti kutipan. Nah, dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya izin bertanya, Pak. Latar belakang yang biasanya digunakan dalam fabel itu di mana saja ya, Pak? Nah, sebelumnya ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Fabel dapat berlatar belakang di hutan, sungai, atau alam bebas yang jauh dari perumahan atau perkotaan. Ya, benar ya, anak-anak. Nah, cerita fabel pada umumnya memiliki latar belakang di alam bebas, jauh dari kehidupan manusia. Karena waktu pembelajaran hampir selesai, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bapak. Ya, silahkan, Salisa. Baik, Pak. Jadi, teks cerita fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Dalam cerita fabel banyak terkandung nilai moral. Fabel biasanya berlatar belakang dalam bebas. Seperti itu, Bapak. Nah, benar ya, anak-anak. Nah, Bapak sedikit memberikan penguatan bahwa binatang yang terdapat dalam cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Sehingga cerita fabel dapat digunakan untuk anak-anak. Bapak akan memberikan pekerjaan rumah ya, berupa tugas yang sama dengan latihan yang tadi. Tugasnya itu dikerjakan secara individu dan dikumpulkan pada hari Senin minggu depan. Kalian bisa mengakses lembar kerjanya di Google Classroom. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bapak. Bapak. Tidak ada ya. Baik, pada pembelajaran besok tugasnya akan kita bahas bersama ya. Jadi anak-anak semua wajib mengerjakan. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Oke. Karena waktu pembelajaran sudah selesai, Ketua kelas silahkan boleh mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Ya baik teman-teman, sebelum pembelajaran berakhir, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Ketua kelas. Mungkin sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah video simulasi pembelajaran membaca menggunakan strategi mengaktifkan atau membangun latar belakang pengetahuan dari kami kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan dalam video kami. Apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran yang mendukung, mohon untuk cantumkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam pembuatan video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.